Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap pada asana. Om Sadu Sediti Sariru Siwa Suci Namale Nama Suara. Doa belajar mulai. Terima kasih diucapkan kepada Yoga. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh salah satu dari teman kalian. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menyanyi, mari kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
kemudian hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itulah salah satu contoh cara kita menghayati keberadaan Sang Hyang Widi yang saat ini negara atau umat ciptaan Yusrewase dipuji. Tapi kita selalu bersyukur karena masih diberikan kesempatan kesehatan untuk belajar pada hari ini. Baiklah, adapun kompetensi inti pada hari ini, silakan kalian lihat di layar, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat, mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan murai, merangkai, mengkodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Perhatikan, itu KI-nya, kemudian ada KD. Kompetensi dasar, menghayati kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Kemudian disiplin menghayati kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Kemudian memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Kemudian menguraikan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Indikatornya menghayati Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya, disiplin menghayati kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya, kemudian memahami upaya kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya, menguraikan upaya menghayati Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Baiklah anak-anak, kita masuk di tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, coba perhatikan di layar. Bisa dengan jelas dibaca? Jadi, tujuan pembelajarannya melalui penerapan pendekatan saintifik dengan sistem pembelajaran daring atau luring. Siswa mampu menunjukkan perilaku peduli, hidup, rasa bertanggung jawab. Siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri untuk selalu berbuat baik. Kemudian model pembelajarannya. Model pembelajarannya yang digunakan yaitu problem based learning atau PBL. Kemudian pendekatannya saintifik. Kemudian model pembelajarannya pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Bisa dengan jelas dilihat? Bisa. Kemudian media referensi. Media referensi bahan ajar dan pembelajaran. Ibu menggunakan media pembelajaran laptop, kemudian menggunakan Android, kemudian menggunakan alat tulis menulis atau ATK. Kemudian referensi bahan pembelajaran, video YouTube yang Ibu sudah kirimkan lewat WhatsApp. Kemudian PowerPoint seperti ini. Kemudian internet, lembar kegiatan siswa, modul pembelajaran, buku ajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, lembar kerja siswa, Zoom meeting kalau daring. Kemudian ada WhatsApp group, mengirimkan materi-materi. Kemudian Kemendikbud, buku siswa, buku pendidikan agama Hindu, dan lain sebagainya. Baik, materi yang kita bahas hari ini tentang upaya menghayati
sebagai berikut. Coba perhatikan layar di depan dengan jelas. Itu gambar apa? Siapa yang bisa bantu Ibu? Ada gambar apa? Silakan. Lanjut di materi. Bagaimana cara kita menghayati keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa? Yang pertama, melaksanakan introspeksi atau pengendalian diri. Coba perhatikan, ada dua gambar. Gambar apakah ini? Ya, Gambar manusia. ya, gambar manusia yang sedang melaksanakan introspeksi diri. Introspeksi diri itu dilakukan dari siapa pertama? Dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang tua, bukan dari guru, bukan dari Tuhan. Kemauan kita sendiri sebagai umat ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Bagaimana cara kita mengendalikan diri? Baik melalui hawa nafsu, keinginan-keinginan, amarah, kemudian kesombongan, kemudian kedengkian. Kita belajar mengendalikan diri kita melalui diri sendiri. Baik, yang kedua, menerapkan ajaran tapa brata, yoga dan samadhi. Coba perhatikan, ini gambar apa? Siapa yang bisa bantu Ibu? Saya Bu, Ya, orang sedang bertapa. ya. Terima kasih, berikan aplausnya. Jadi ini orang yang sedang bertapa atau melakukan introspeksi diri lewat tapa brata. Tapa bratanya banyak. Ada agama Hindu, kita juga dalam ajaran agama Hindu mengenal pengendalian diri lewat puasa. Kemudian dengan melantunkan ayat-ayat suci. Kemudian dengan tidak bepergian, dengan tidak memakan berlebihan. Itu kan salah satu contoh introspeksi dalam diri kita. Baik anak-anak, kita masuk di ketiga, menerapkan ajaran Astaga Yoga. Ini juga ada gambar. Di sini akan terasa sedikit orang menerapkan ajaran Astaga Yoga, yaitu dengan melakukan beryoga, pengendalian diri lewat Astaga Yoga. Kemudian masuk di 4, melakukan kerjasama atau relasi yang baik dan terpuji dengan sesama. Di sini ada gambar di mana beberapa orang melakukan perjanjian atau melakukan kerjasama yang baik tanpa dan harus mengindahkan ajaran-ajaran agamanya, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ya. Kemudian di sini ada gambar apa itu? Coba perhatikan, ada yang bisa bantu Ibu? Silakan. Yoga bisa bantu Ibu? Saya Bu, Ya. gambar Dewa Ganesha Dengan? suara besi. Ya. Di sini ada gambar seorang guru bersama murid ya, seperti Ibu dengan kalian. Jadi salah satu penerapan ajaran Asta Aishwarya atau bagaimana cara kita menghayati keberadaan Tuhan, seorang guru dengan siswa. Jadi seorang guru duduk di bawah mendengarkan materi atau pelajaran yang diberikan oleh gurunya atau ayat-ayat suci yang akan diberikan oleh gurunya kepada siswanya. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, apakah kalian paham bagaimana cara menghayati keberadaan Tuhan? Salah satunya bagaimana cara menghayatinya? Julia? Ya, Berbakti kepada leluhur. ya, berbakti kepada leluhur. Ya, terima kasih, berikan aplausnya pada Julia. Jadi kita lanjut menjalin kemitraan dengan terhormat dengan rekan lingkungan dan semua ciptaan Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah seluruh. Kalau kita melakukan kerjasama, segala sesuatu itu akan
berakhir dengan indah atau baik tanpa harus menyingkirkan atau menyepelekan kemampuan orang atau hasil karya orang lain. Jadi kita wajib menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain apapun itu bentuknya. Kita sebagai umat ciptaan Ida Silwasari yang paling sempurna, kita harus bisa melakukan kerjasama baik sesama makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya kita menanam tanaman bunga, kita wajib menanam, jangan tidak disiram, berikan air, disirami, kemudian dipupuk. Kemudian kalau kita memelihara hewan peliharaan, kita wajib memberikan makan dan memberikan kehidupan buat hewan. Jadi karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita makhluk yang paling sempurna. Dengan cara bagaimana kita harus bisa kerjasama baik dengan sesama semua ciptaan Tuhan. Baik, kita masuk di bagian ke-6. Di layar ada gambar apa, anak? Gambar apa, anak? Cok, gede, silakan. Orang yang sedang melakukan yoga. Orang sedang melakukan yoga. Baik, terima kasih. Berikan aplausnya. Jadi di sini orang melakukan yoga, praktek membangun pasraman atau pengayuban sebagai alat atau sebagai sarana prasarana untuk umat manusia, sebagai alat untuk melantunkan atau untuk menerapkan ajaran-ajaran suci. Salah satunya adalah yoga. Yoga adalah sebagai alat pengendalian diri utama dalam diri kita sendiri. Baik, kita lanjut ke 7. Mengelola asam yang bergerak di bidang pendidikan, rohani, agama, spiritual, dan upaya mencerahkan diri lahir dan batin. Di sini pengendalian diri perlu kita terapkan mulai dari sedini mungkin, dari mulai lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kita perlu menerapkannya itu. Baik, yang ke-8, menerapkan filosofi tapasya, pamastawa, dan menerapkan ajaran Hindu dengan baik dan benar. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Ada yang bisa bantu Ibu? Silakan. Ini adalah gambar upacara, ya, upacara keagamaan, di mana kita sebagai makhluk ciptaan Ida Sandiwase, bagaimana cara kita antara Buana Agung dan Buana Alit supaya selalu damai, menetralisirnya dengan cara upacara yakinya, ya. Ini salah satunya. Lihat gambar. Bisa dengan jelas lihat gambarnya? Bisa? Bisa, mana? Bisa. Bisa lanjut ke materi ke-9, melaksanakan doa dan puja Trisanya rutin setiap hari. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke puja Trisanya, berapa kali sehari melakukan puja Trisanya? Berapa kali anak? Saya, Bu. Ya? 3 kali. 3 kali sehari. Dalam sehari umat Hindu melaksanakan Trisanya 3 kali sehari. Tujuannya untuk apa? Ada yang coba? Mengurangi kesalahan-kesalahan dan juga sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa sebagai ciptaan yang paling sempurna. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan Trisanya? Dengan memberikannya, dengan membantu orang, dengan memberikan hal-hal positif kepada orang lain, seperti itu, ya. Jadi kita wajib sebagai umat ciptaan Ida Sandiwase melakukan puja Trisanya 3 kali sehari dalam ajaran agama kita atau agama Hindu, ya. Itulah salah satunya bagaimana cara mengendalikan diri Trisanya, Bu.
kemudian introspeksi, kemudian ke-10. Saya perhatikan gambar ini, gambar apa? Ada yang bisa bantu? Mengaturkan bantu saya terjadi sesar secara rutin setiap hari. Tentang berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasinya. Salah satu contoh adalah dengan mengaturkan sesajen, baik itu Saibang, Carmasari, Puja Trisanya, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk di bagian ke-12, berbakti kepada leluhur. Jadi berbakti kepada leluhur adalah salah satu contoh atau cara menghayati, mengintrospeksi diri kita, dari mana asal mula kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kemudian materi ke-13, berbakti kepada para pahlawan pejuang bangsa yang telah memerdekakan negara Indonesia sehingga kita bebas dari penjajahan. Kalau kita masih dijajah, otomatis kita tidak bisa belajar, tidak bisa menyimak ilmu, apalagi belajar ayat suci. Kita akan dijajah. Inilah pahlawan-pahlawan pejuang bangsa. Coba ada yang bisa bantu satu aja. Para pahlawan pejuang bangsa. Ya. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sebagai apa yang beliau? Pahlawan pendidikan. Sangat luar biasa. Jenderal Sudirman sebagai pahlawan, salah satu pahlawan pejuang bangsa yang memerdekakan Indonesia sehingga kita bisa menimang ilmu, mengenyam pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Itulah salah satu contoh pengendalian diri kita. Bagaimana kalau kita, apakah bisa dengan belajar kita mengendalikan diri? Bisa. Kalau kita sudah sibuk dengan menimang ilmu, kita akan terhindar dari hal-hal negatif. Contohnya pergaulan yang bebas, dijauhkan dari hal-hal yang bersifat merugikan diri. Contohnya meminum minuman keras, tidak boleh beralkohol maksudnya di sini. Kemudian melakukan balapan liar itu dilarang. Kemudian mengkonsumsi narkoba itu dilarang. Generasi bangsa penerus bangsa itu harus terhindar dari hal-hal negatif. Kita harus belajar untuk negara Indonesia dan juga untuk kehidupan kita selanjutnya. Kemudian yang ke-14, melaksanakan upacara dewayannya. Upacara dewayannya itulah salah satu pengendalian diri kita untuk menghayati, upaya menghayati keberadaan tiga sang dewasa sebagai asta Aishwarya. Asta Aishwarya itu adalah 8 kemampuan Sang Yang Widi. Itu dengan cara upacaranya, yaitu di sini dengan melakukan persembahan. Seperti Ibu ambil contoh adalah mengaturkan Carmasari, kemudian bertrisanya. Itulah adalah upaya kita pengendalian diri. Kemudian yang ke-15 selanjutnya melaksanakan upacara manusia jadian. Coba berikan satu contoh saja. Upacara manusia jadian yang kalian ketahui dalam kehidupan lingkungan sekitar kalian. Coba manusia jadian. Upacara manusia jadian, ya. Motonin ya, atau upacara 6 bulan. Itu adalah salah satu contoh. Kenapa kita sebagai makhluk ciptaan dari dewasa, mulai dari lahir kita diberikan upacara. Mulai upacara lepas kebun pungser, kemudian 42 hari. Itulah cara umat manusia untuk menghayati keberadaan Sang Yang Widi yang bersamanya dalam tubuh kita, dalam lingkungan sekitar, tumbuhan, binatang atau hewan. Nah, itulah cara umat manusia dengan cara melaksanakan upacaranya. Upacaranya manusianya ada banyak. Yang salah satunya adalah upacara potong gigi, upacara pawiwahan, upacara mutonin, upacara bulanan. Itulah upaya manusia untuk menghayati keberadaan Sang Yang Widi, karena setiap makhluk ciptaan Tuhan semua tidak terlepas dari kuasa Sang Yang Widi, karena Sang Yang Widi adalah maha mengetahui, maha raja, maha utama,
Baik, lanjut di materi selanjutnya, yaitu melaksanakan upacara budayanya. Baik, sebelum lanjut di acara budayanya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian di tempat tinggal kalian atau di lingkungan sekitar kalian, pernahkah kalian melihat upacara budayanya? Pernah? Upacaranya di mana? Upaya pengendalian dirinya apa sih? Iya, kecaruan ya. Yang paling disayang adalah melaksanakan membuat saiban atau membuat segahan, mengaturkan segahan setiap hari raya Kajen Kliwon dan hari-hari tertentu. Itulah paling kecil. Dan yang paling utama itulah melakukan upacara seperti Gede bilang tadi, yaitu kecaruan. Tingkatan giatnya itu banyak, mulai dari utama, mandala, dan madya ya. Jadi mulai dari yang besar ke sederhana dan yang kecil, tergantung kemampuan umat manusia melakukan persembahan kepada para butakala, baik pada manusianya, baik kepada dewayanya, budayanya. Kita melakukan persembahan itu semampunya tanpa ada paksaan. Kenapa? Karena kalau kita paksaan berarti tidak ikhlas ya, karena yatnya itu adalah persembahan secara tulus, ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan ya. Kalau kalian bergiatnya itu harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Kalau tidak, saya sudah memberikan persembahan sebuah yatnya yang sangat besar, saya berharap pada Sang Widi supaya Sang Widi memberikan harta yang banyak, itu tidak boleh. Kita sebagai manusia yang paling sempurna, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memberikan persembahan itu secara dari hati yang ikhlas. Tentunya Sang Widi akan memberikan hasil dari keikhlasan kita itu sendiri. Di upacaranya, kecaruannya tingkatnya masih banyak. Kemudian selanjutnya melaksanakan upacara fitrayanya. Salah satu contoh upacara fitrayanya adalah dengan apa yang anak-anak bisa bantu? Fitrayanya bakti kehadapan guru paka atau yang dimaksud guru paka siapa? Siapa dikatakan guru paka? Orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan merawat kita. Bagaimana cara kita bakti kita pada orang tua? Mendengarkan nasihatnya dan lain sebagainya, memelihara mereka saat membutuhkan bantuan, contohnya sakit, kemudian membantu setiap pekerjaannya semampunya kita sebagai anaknya. Jadi itu salah satunya. Kemudian upacara fitrayanya pengabenan ya, itu adalah masuk upacara fitrayanya. Kemudian pembahasannya ini melaksanakan upacara resiannya. Yang dikatakan resiannya siapa dan yang bagaimana? Coba anak-anak bisa kah? Yang dikatakan resiannya yang bagaimana? Resiannya adalah orang suci menurut Hindu. Siapa saja orang sucinya? Coba Sumaryati dikatakan orang suci, siapa saja? Orang suci, orang disucikan oleh umat Hindu. Coba pemangku, apa lagi yang ada di tempat lingkungan kita? Resi, apa lagi? Pandita, pedanda, itu adalah orang-orang yang disucikan oleh umat Hindu ya. Karena mereka melalui upacara penyucian atau upacara-upacara untuk membersihkan diri ke tingkat yang lebih lanjut. Ini ada pedanda, ada pemangku, ada pinandita, ada yang masih resi. Jadi kesimpulannya anak-anak, sebelum masuk dalam kesimpulan di sini, Ibu ingin meminta ke kalian, buatlah tugas di rumah kalian masing-masing, di buku kalian masing-masing, buat di rumah dari
10 pertanyaan Ibu buat di rumah, nanti kirim lewat WhatsApp. Dan minggu depannya Ibu akan periksa masing-masing bukunya apakah ada bukti atau tidak. Di sana yang pertama mengenai bagaimana cara kalian menghayati keberadaan, silakan tulis anak-anak. Bagaimana cara kalian menghayati keberadaan Sang Yang Widi, sebagai Asta Aishwarya. Itu dibuat masing-masing 10 ya. Baik anak-anak. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan. Jadi Asta Aishwarya itu adalah 8 kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai penunjuk arah mata angin. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan juga di sini bahwa kemahakuasaan Sang Yang Widi itu luar biasa dalam diri kita. Contohnya adalah Sang Yang Widi selalu bersamanya. Kemudian beliau maha kecil, maha ringan, maha besar, maha agung, maha utama, segala kehendak selalu tercapai, maha raja, maha utama, menciptakan alam semesta beserta isinya dari buana agung, buana alit, tumbuhan, ada hewan, ada lingkungan, mulai dari bebatuan, air, makhluk-makhluk lainnya. Semua itu adalah kuasa Sang Yang Widi sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Begitu juga keberadaan Sang Yang Widi dalam tubuh manusia atau alam kecil itu sangat perlu kita amat hayati sendiri ya. Jadi untuk mengendalikan diri itu adalah datangnya dari diri sendiri, bukan orang tua, bukan guru, bukan teman, maupun siapa saja. Jadi bagaimana upaya kita menghayati keberadaan Sang Yang Widi? Mulai dari diri sendiri ya, mengintrospeksi diri supaya jadi hal yang kedepannya lebih baik lagi, mengaturkan sesajen untuk persembahan-persembahan kepada Sang Yang Widi supaya kedepannya kehidupan kita lebih baik. Apa tujuannya beriannya? Tentu semua itu ada tujuan buat ajaran hari ini. Tujuannya kepada manfaatnya. Kenapa sih harus pakai bertulisannya? Manfaatnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Sang Yang Widi sebagai apa? Pencipta alam semesta beserta isinya. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal mengenai berkaitan keberadaan Sang Yang Widi sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama, yang saat ini kita lagi terkena musibah ya, karena keberadaan Sang Yang Widi, di mana Sang Yang Widi sebagai pencipta alam semesta. Yang pertama itu, yang saat ini kita siswa dirumahkan tidak bisa ikut belajar tatap muka, kita lewat luring dan daring, yang mana siswa dibatasi. Semoga kalian bisa menghayati keberadaan Tuhan dengan mengintrospeksi diri kalian masing-masing. Kemudian semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan Ibu memberikan beberapa materi yang disampaikan semoga bermanfaat dalam kehidupan. Dan minggu depan kita lanjut di materi tentang kitab suci, yaitu tentang Mahabharata, di mana tentang materi cerita Mahabharata, yaitu tentang ke-18 kata. Baik, semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Sebagai akhir kata, Ibu tutup dengan, karena di awal kita melakukan doa, tentunya di akhir harus melakukan
Pado asana. Para mesanting awet.